Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Ramadan Setiawati dari kelas PI 24B dengan NIM 0603524057. Saya ingin menjelaskan tentang psikoanalisis menurut Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung adalah seorang psikiater terkemuka pada abad ke-20. Ia lahir di kota Caswell, yaitu di kota Canton Thurgau, Swiss. Pada tanggal 26 Juli 1875, ia dibesarkan di lingkungan keluarga agamis. Ayahnya seorang pendeta di salah satu gereja reformasi Swiss. Kemudian, beberapa paman dari ayah dan ibunya juga merupakan seorang astor. Hal ini kemudian mempengaruhi pemikiran Jung dalam teorinya. Kepribadian ialah keseluruhan pikiran, perasaan, dan tingkah laku, baik sadar maupun tidak sadar. Kepribadian berfungsi untuk membimbing orang menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Tingkah laku manusia dibimbing baik oleh masa lalu sebagai aktualis dan masa yang akan datang sebagai potensialitas. Struktur kepribadian menurut Carl Gustav Jung. Yang pertama, ego, yaitu jiwa sadar yang terdiri dari persepsi, gugusan tingkah laku yang umumnya dimiliki dan ditampilkan secara sadar, terdiri dari fungsi jiwa dan sikap jiwa. Yang kedua, ketidaksadaran personal, yaitu terdiri dari pengalaman yang disadari namun kemudian dilupakan atau diabaikan. Terdapat kompleks-kompleks yang merupakan kelompok pikiran-pikiran, persepsi, dan ingatan. Yang terakhir, ketidaksadaran kolektif, yaitu berisi ingatan laten, hal-hal yang diwariskan dari masa lampau leluhur, yang terdiri dari yang pertama, arketip, yang artinya memiliki tipe ideal. Yang kedua, persona, yang artinya dipakai untuk menyesuaikan. Yang ketiga, anima, yang artinya sisi feminim yang tidak disadari pada laki-laki, dan animus, sisi maskulin yang tidak disadari pada perempuan. Yang keempat, shadow, yang artinya sisi gelap dari seseorang. Dan yang terakhir, self, yang artinya jiwa yang utuh dan terkontrol. Karen Horney adalah seorang tokoh psikologi yang terkenal dengan pendekatan psikoanalisis sosial. Horney lahir di Jerman pada tanggal 15 September 1885. Saat kecil, ayah dan kakak-kakak tirinya bersikap buruk kepadanya, dan Horney menganggap ayahnya sebagai seorang religius yang munafik. Di sisi lain, ia mengidolakan ibunya yang selalu melindungi dirinya dari sikap kejam sang ayah. Saat remaja, Horney melawan keputusan ayahnya yang lebih menginginkan ia untuk mengurus rumah tangga. Horney mengikuti pendidikan kedokteran di universitas dan menjadi wanita pertama di Jerman yang belajar ilmu kedokteran. Pada masa-masa mempelajari kedokteran ini, Horney membaca tulisan-tulisan Freud dan mulai mendalami psikoanalisis. Dalam sepanjang hidupnya, Horney mendalami ilmu kedokteran dan psikoanalisis hingga mengembangkan pendekatannya sendiri yang bernama psikoanalisis sosial yang memiliki beberapa perbedaan dengan ajaran Freud. Horney berpendapat bahwa manusia tidak hanya dikendalikan oleh insting seperti yang Freud ajarkan, tetapi juga oleh rasa aman dan rasa puas. Dari sinilah Horney menyatakan bahwa psikoanalisis terlalu melebih-lebihkan peran insting dan hendaknya juga mendalami pengaruh lingkungan dalam mempelajari kepribadian seseorang. Argumen Horney mengatribusikan kepribadian manusia sebagai bentukan insting merupakan pandangan pesimistis yang membuat manusia tidak dapat berkembang. Horney berpendapat bahwa setiap manusia lahir dengan potensi untuk berkembang secara sehat, tetapi potensi tersebut baru bisa maksimal bila manusia mendapatkan lingkungan yang hangat. Seorang anak hendaknya mendapatkan cinta yang tulus sekaligus didikan yang disiplin dari orang tua dan lingkungan, sehingga anak dapat mengembangkan rasa aman dan rasa puas untuk berkembang sesuai dengan diri mereka yang sesungguhnya. Namun, tidak semua orang tua dapat memberikan situasi tersebut. Beberapa orang tua bersifat terlalu dominan, overprotektif, atau bahkan terlalu mengabaikan anak.
Orang tua yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar anak tentang rasa aman dan kepuasan akan membuat anak mengembangkan kondisi yang disebut dengan basic hostility atau permusuhan dasar. Rasa permusuhan dasar ini kemudian akan berkembang menjadi basic anxiety atau kecemasan dasar, di mana seseorang merasa terasingkan dan tidak berdaya di dunia yang ia nilai berbahaya. Edith Princess Prom lahir pada 23 Maret 1900 dan wafat pada 18 Maret 1980. Merupakan seorang psikologi sosial, psikoanalisis, sosiologi, humanisme, sosialis demokrat, dan filsuf berkebangsaan Jerman. Dia merupakan asosiasi untuk sekolah Frankfurt untuk teori kritik. Dia dilahirkan di Frankfurt am Main atau am Main. Erich Fromm pertama kali belajar pada tahun 1918 di Universitas Goethe Frankfurt untuk semester 2 di jurisprudensi. Pada musim panas 1919, Fromm studi di Universitas Heidelberg di Fakultas Sosiologi. Dia merupakan anggota Partai Sosialis di Amerika era 1950-an. Pada tahun 1926, Erich Fromm menikahi seorang wanita bernama Frieda Reichmann. Istrinya adalah seorang psikoanalisis. Saat itu pula Erich Fromm menjadi seorang psikoanalisis dan bekerja sama di sebuah klinik pribadi di Heidelberg. Pada dasawarsa terakhir hidupnya, yakni sekitar tahun 1970, Erich Fromm bersama istrinya tinggal di Cuernavaca, Meksiko. Dan pada tahun 1974 ia pindah ke Muralto, Swiss. Erich Fromm menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 18 1980. Di rumah kediamannya banyak yang Erich Fromm pelajari setelah meninggalkan kedua orang tuanya, seperti psikologi, filsafat, dan terutama ilmu sosiologi ketika berada di Universitas Heidelberg. Fromm menjalani suatu hubungan yang akrab dengan Alfred Weber, seorang psikolog yang berkepribadian terasa mesra dan human. Ketika berada di Universitas Heidelberg, Frankfurt, Erich Fromm banyak menghabiskan waktu untuk membaca buku tentang sosiologi dan psikologi. Fromm juga mempelajari karya ahli-ahli terkemuka dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik seperti Karl Marx, Max Weber, Herbert Spencer, Charles Darwin, dan Sigmund Freud. Setelah meraih gelar doktor, ia belajar psikoanalisis di Munich dan pada Institut Psikoanalisis Berlin yang sangat terkenal. Erich Fromm berpikir bahwa mungkin dengan ini ia sudah menemukan jawaban dari irasionalitas manusia dalam karya-karya Sigmund Freud. Namun sesungguhnya hal itu tidak memuaskan. Teori Erich Fromm menunjukkan bahwa yang pertama, teori humanistik dialektik Erich Fromm adalah membahas tentang manusia yang tak pernah hentinya berdialektika dalam hidupnya. Kondisi eksistensi manusia yang dihadapkan pada kontradiksi-kontradiksi yang harus didialektikan dan didamaikan untuk penyelesaiannya. Cinta menurut Erich Fromm adalah seni. Seni cinta terwujud dalam tindakan aktif dan disadari secara penuh oleh manusia sebagai subjek. Pandangan Erich Fromm ini adalah kritikan pada masyarakat yang memaknai cinta. Cinta berarti menyerahkan diri tanpa jaminan. Menyerahkan diri sepenuhnya dengan harapan cinta akan membuahkan cinta dalam diri orang yang kita cintai. Cinta adalah tindakan keimanan, dan barang siapa yang imannya kecil, maka kasihnya pun kecil. Harry Stack Sullivan adalah seorang psikoanalisis dan psikolog yang dikenal karena kontribusinya dalam pengembangan teori psikoanalisis interpersonal. Pemikirannya berfokus pada hubungan interpersonal dan dinamika sosial dalam pembentukan kepribadian. Harry lahir pada 21 Februari 1892 di Norwich, New York, Amerika Serikat. Ia menyelesaikan pendidikan kedokteran di Universitas Chicago. Harry terpengaruh oleh berbagai aliran pemikiran, termasuk psikoanalisis Ferdinand. Tetapi ia mengembangkan pendekatannya sendiri yang lebih menekankan pada hubungan interpersonal.
Harry mengembangkan teori psikoanalisis yang berfokus pada pentingnya hubungan antar pribadi dalam pembentukan kepribadian. Ia berargumen bahwa pengalaman dan interaksi dengan orang lain adalah kunci untuk memahami perilaku individu. Ia menekankan bahwa kepribadian tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal, tetapi juga oleh konteks sosial dan hubungan dengan orang lain. Dalam pandangannya, individu berfungsi dalam konteks sosial yang lebih luas. Harry mengidentifikasi berbagai kebutuhan interpersonal seperti kebutuhan akan kasih sayang, penerimaan, dan pengakuan. Ia percaya bahwa pemenuhan kebutuhan ini sangat penting untuk kesehatan mental. Sullivan mengembangkan konsep self yang dinamis, di mana identitas individu membentuk melalui interaksi dengan orang lain. Ia juga menekankan bahwa kepribadian adalah hasil dari pengalaman interpersonal yang berkelanjutan. Dalam pandangannya, lingkungan sosial dan budaya sangat mempengaruhi perkembangan individu. Ia percaya bahwa pengalaman awal dalam hubungan keluarga dapat membentuk pola hubungan di masa dewasa. Di antara karya-karya Harry antara lain adalah The Interpersonal Theory of Psychiatry. Dalam karya ini, Harry menjelaskan teorinya tentang bagaimana hubungan antar pribadi mempengaruhi kesehatan mental dan kepribadian. Dan selanjutnya, Conceptions of Modern Psychiatry. Buku ini membahas pandangan Harry tentang psikiatri dan pentingnya pendekatan interpersonal dalam terapi. Harry juga menulis banyak artikel yang membahas berbagai aspek psikoanalisis interpersonal dan aplikasinya dalam praktik klinis. Harry Stack Sullivan meninggal pada 14 Januari 1949. Meskipun dia meninggal di usia relatif muda, pemikirannya terus berpengaruh dalam bidang psikoanalisis dan psikiatri. Harry telah mempengaruhi banyak aliran psikologi, termasuk terapi interpersonal dan psikoterapi berbasis hubungan. Teorinya tentang pentingnya konteks sosial dalam kesehatan mental masih relevan hingga saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazwa Rina Friadi. Saya akan berpresentasi tentang Alfred Adler. Alfred Adler adalah seorang psikolog dan dokter asal Austria yang memberikan kontribusi signifikan dalam bidang psikoanalisis. Ia lahir pada 1870 dan dikenal sebagai salah satu pendiri awal aliran psikoanalisis. Meskipun awalnya bekerja sama dengan Sigmund Freud, Adler kemudian memisahkan diri dan mengembangkan teori psikologi sendiri yang dikenal sebagai psikologi individual. Adler berpendapat bahwa manusia memiliki dorongan alami untuk mengatasi perasaan inferior dan mencapai superioritas. Konsep ini berbeda dengan teori Freud yang menekankan pada dorongan seksual sebagai motivasi utama. Menurut Adler, setiap individu memiliki tujuan akhir yang unik yang ia sebut sebagai tujuan akhir fiktif. Tujuan ini adalah gambaran ideal tentang diri sendiri yang ingin dicapai individu. Peran Adler dalam psikoanalisis sangat penting. Ia memperluas cakupan psikoanalisis dengan menekankan pada aspek sosial dan budaya dalam perkembangan kepribadian. Adler juga memperkenalkan konsep gaya hidup yang menggambarkan pola perilaku dan cara pandangan individu terhadap dunia. Gaya hidup ini terbentuk sejak masa kanak-kanak dan menjadi dasar bagi perilaku individu di masa dewasa. Teori-teori Adler yang paling terkenal antara lain adalah konsep inferioritas dan superioritas. Tujuan aktif
tujuan akhir fiktif gaya hidup dan minat sosial, Adler juga menekankan pentingnya hubungan sosial dalam perkembangan kepribadian. Ia berpendapat bahwa manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan hubungan dengan orang lain untuk mencapai kebahagiaan dan kepuasan. Teori-teori Adler telah memberikan pengaruh yang besar dalam bidang psikologi, terutama dalam terapi dan konseling. Konsep-konsep seperti minat sosial dan gaya hidup masih relevan hingga saat ini dan digunakan oleh banyak terapis dalam membantu klien mereka. Alfred Adler adalah seorang psikolog yang menawarkan perspektif yang berbeda dari Sigmund Freud, pendiri psikoanalisis. Adler lebih menekankan pada aspek sosial dan sadar dari perilaku manusia, dibandingkan dengan penekanan Freud pada dorongan seksual yang tidak sadar. Teori-teori utama Alfred Adler. Yang pertama, ada perasaan inferioritas. Adler berpendapat bahwa semua manusia lahir dengan perasaan inferioritas. Perasaan ini muncul ketika kita menyadari keterbatasan fisik dan psikologis kita dibandingkan dengan orang dewasa. Perasaan inferioritas ini menjadi dorongan utama bagi kita untuk berkembang dan mencapai kesempurnaan. Yang kedua, ada tujuan akhir fiktif. Setiap individu menurut Adler memiliki tujuan akhir fiktif atau cita-cita ideal yang ingin dicapai. Tujuan ini adalah gambaran tentang diri sendiri yang sempurna dan sukses di masa depan. Tujuan akhir fiktif ini berfungsi sebagai kompensasi atas perasaan inferioritas dan memberikan arah dan kehidupan kita. Yang ketiga, ada gaya hidup. Gaya hidup adalah pola unik yang dikembangkan individu untuk mencapai tujuan akhir fiktifnya. Gaya hidup ini terbentuk sejak masa kanak-kanak dan dipengaruhi oleh interaksi dengan lingkungan sosial. Gaya hidup ini mencakup sikap, nilai, dan cara kita berinteraksi dengan dunia. Dan yang terakhir ada minat sosial. Adler menekankan pentingnya minat sosial. Minat sosial adalah perasaan terhubung dengan komunitas dan keinginan untuk berkontribusi pada kesejahteraan orang lain. Adler percaya bahwa minat sosial adalah kekuatan yang sehat yang dapat membantu individu mengatasi perasaan inferioritas dan mencapai tujuan akhir fiktifnya. Dan di urutan kelima, ada urutan kelahiran. Adler juga meneliti pengaruh urutan kelahiran dalam keluarga terhadap kepribadian. Ia berpendapat bahwa anak pertama, anak tengah, anak bungsu, dan anak tunggal memiliki karakteristik kepribadian yang berbeda karena posisi mereka dalam keluarga. Kritik-kritik terhadap teori Adler telah mendorong para psikolog untuk mengembangkan pendekatan yang lebih empiris dan komprehensif dalam memahami perilaku manusia. Perkembangan psikologi kognitif dan psikologi sosial modern telah memberikan penjelasan yang lebih rinci dan kompleks tentang berbagai aspek perilaku manusia tanpa terlalu bergantung pada konsep-konsep bersifat spekulatif seperti yang ada dalam teori Adler. Setelah Adler, banyak psikolog yang mencoba untuk memperbaiki dan mengembangkan teorinya. Beberapa pendekatan yang muncul sebagai respon terhadap kritik teori Adler antara lain psikologi individual modern. Pendekatan ini berusaha untuk mengintegrasikan teori Adler dengan temuan-temuan terbaru dalam psikologi. Yang kedua ada terapi Adlerian kontemporer. Terapi Adlerian terus berkembang dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Yang ketiga dan yang terakhir adalah psikologi positif. Psikologi positif yang menekankan pada kekuatan dan potensi manusia dapat dianggap sebagai pengembangan lebih lanjut dari ide-ide Adler tentang minat sosial dan tujuan akhir fiktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prea Aliazara dan di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh bernama Sigmund Freud. Ia merupakan ilmuwan psikologis yang terkenal karena gagasannya tentang kepribadian manusia berdasarkan analisis tentang mimpinya dan bacaan yang luas tentang berbagai literatur ilmu pengetahuan dan kemanusiaan. Pengalaman-pengalaman inilah yang menjadi data yang mendasar bagi evolusi teori kepribadian Freud atau yang kita kenal juga dengan teori psikoanalisa. Bagi Freud, teori ini cenderung mengikuti observasi dalam konsep kepribadian, sehingga akan terus mengalami revisi bahkan sampai 50 tahun terakhir hidupnya. Karena teorinya terus berevolusi, Freud menegaskan teori ini tidak boleh jatuh ke dalam eklektisisme
Itulah sebabnya para pengikutnya yang memiliki pandangan berseberangan dari ide-ide dasar teori psikoanalisis akan dikucilkan secara pribadi bahkan secara profesional oleh Freud. Ia menganggap dirinya sebagai ilmuwan, namun ia memiliki definisi yang berbeda tentang ilmu dibandingkan kebanyakan psikologi pada saat ini. Freud lebih mengandalkan penalaran deduktif dibandingkan metode riset yang ketat. Ia juga lebih memilih melakukan observasi secara subjektif dengan jumlah sampel yang relatif kecil. Freud menggunakan pendekatan studi kasus secara eksklusif dan merumuskan secara khas hipotesis-hipotesis terhadap fakta kasus yang ditemukannya. Hal tersebut dilakukan Freud saat kajian ilmu psikologi ini memprioritaskan penelitian atas kesadaran dan memandang kesadaran sebagai aspek utama dalam kehidupan mental seseorang. Gagasan Sigmund Freud adalah menyatakan bahwa kesadaran itu hanyalah bagian kecil dari kehidupan mental, sedangkan bagian terbesarnya adalah justru ketidaksadaran itu tersebut atau disebut juga dengan alam tak sadar. Freud menggambarkan alam sadar dan tak sadar ini seperti bentuk gunung es yang terapung. Ukuran bentuk bagian gunung es yang muncul ke permukaan air yakni alam sadar, sedangkan ukuran jauh lebih kecil dibandingkan bagian gunung es yang tenggelam atau kebalikannya itu alam tak sadar. Kemudian Freud memandang manusia sebagai makhluk yang deterministik yang mendefinisikan bahwa kegiatan manusia pada dasarnya dibentuk dengan kekuatan yang irasional. Kekuatan alam bawah sadar, dorongan, biologis, dan insting pada saat berusia 6 tahun pertama kehidupannya. Teori psikoanalisis Freud bisa masuk sebagai kajian ilmu tentang manusia dan akan terus mengalami banyak pertentangan. Ada banyak gagasan dan penting yang dikemukakan oleh Freud, sehingga dipandang sebagai orang yang revolusioner. Ia juga tidak hanya berpengaruh di bidang psikologi atau psikiatri, melainkan juga untuk bidang-bidang lain seperti sosiologi, antropologi, ilmu politik, filsafat, dan kesenian. Dalam bidang ilmu psikologi, terutama psikologi kepribadian, dan lebih khusus lagi pada teori kepribadian, pengaruh Freud sangat kuat pada perkembangan teori psikoanalisis, dengan beberapa fakta penting. Salah satunya, bahwa sebagian besar teori kepribadian modern tentang tingkah laku atau kepribadian telah mengambil sebagian atau setidaknya mempersoalkan beberapa gagasan-gagasan Freud. Psikoanalisis adalah bentuk aliran yang utama dalam ilmu psikologi dan memiliki teori kepribadian atau juga bisa kita sebut dengan sebutan teori kepribadian psikoanalisis dalam praktiknya. Teori psikoanalisis banyak dihubungkan dengan pendidikan yang sangat kompleks. Teori psikoanalisis ini sudah banyak memperbanyak dan memodifikasi tingkat perilaku atau sikap dalam hubungan di dunia pendidikan, yakni sebuah hubungan antara guru atau pendidik, orang tua, dan peserta didik yang bersangkutan. Ada banyak hal yang teori psikoanalisis sumbang untuk berbagai pemikiran dalam perkembangan dunia pendidikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.